Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Video kali ini saya akan membahas kembali analisa candlestick, di mana candlestick ini adalah candle dari BTC USD atau Bitcoin dalam time frame 1 minggu teman-teman ya. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan analisa candlestick secara lebih lengkap, kalian bisa kunjungi website saya planktontrader.com atau kalian ketik di Google Plankton Trader, maka akan muncul website saya planktontrader.com. Di sini kalian cari menu candlestick analysis atau analisis candlestick di sini ya. Di sana kalian bisa dapatkan analisis candlestick secara lebih lengkap ya. Contoh di sini. Di sini ada gambar, kemudian ada videonya juga, kemudian ada feedback yang terpenting ya. Jadi feedback analisis ini adalah poin-poin penting apa yang harus kalian cari pada market tertentu ya, cari pressure, cari reversal, dan apa yang perlu kalian waspadai ketika menemukan sebuah market dengan karakteristik tertentu. Oke, itu dia. Kalian bisa juga dapatkan ebook di website. E-booknya ada yang berbayar, harganya 300.000, dan ada e-book yang gratis. Kalau mau beli yang berbayar, silakan kalian lihat di sini. Bisa kalian bayar pakai Bitcoin, bisa pakai PayPal, dan bisa pakai transfer bank. Dan bagi kalian yang ingin gratis, di sini ada e-book trading gratis. Tetapi e-book trading gratis ini adalah sudah dalam bentuk satu teknik, jadi tidak lagi membahas dasar-dasar candlestick. Jadi dasar-dasarnya ada di e-book yang berbayar. Kalau udah paham itu, kalian bisa gunakan e-book teknik trading ini ya, atau e-book yang gratis. Kalian bisa download di sini, dan jangan lupa komentarnya di bagian bawah sini ya, di bagian bawah untuk e-book ini. Terima kasih teman-teman, itu saja untuk intermezzonya ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, di sini kita akan bahas sebanyak kurang lebih 22 candle ya. Kalau ini candlenya 1 menit, 1 minggu, 1 bulan sama saja ya. Karena tampilan candlestick 1 menit, 1 minggu, dan 1 bulan, 1 tahun atau berapapun akan sama bentuknya candle seperti ini. Oke, seperti biasa nomor bearish ada di bagian bawah, nomor bullish ada di bagian atas. Bullish bagian atas, bearish bagian bawah candle. Oke, langsung kita mulai teman-teman. Dimulai dari nomor 1. Nomor 1 adalah candlenya adalah doji bullish. Dan kondisi market kita baca dulu ya. Kondisi market di sini adalah ranging. Ya. Saya kasih kelompok ya, di sini ranging. Di sini mulai uptrend ya. Di sini retracement, dan di sini ada uptrend. Kemudian di sini ada ranging lagi, dan kita nggak tahu di sini, kemungkinan dia akan turun di sini ya, karena di sini ada hammer yang kurang lebih hammer palsu, loss momentum ya. Oke, saya pasang charger dulu. Oke teman-teman, langsung kita mulai. Tadi itu candle nomor 1 adalah doji bullish ya. Kondisi marketnya ranging, kurang lebih downtrend di sini ya, karena 20 EMA masih ada di atasnya. Dan di sini ada support juga, tapi dia udah datar ini 50 EMA. Sini ada rejection. Jadi di sini ini kurang lebih agak beresiko ya teman-teman. Jadi saya nggak sarankan untuk open posisi di sini, karena kita nggak tahu apakah dia dari sini rejectnya atau dari atas sini ya. Karena sini menunjukkan sebuah tekanan candle ini. Yang kita belum tahu adalah itu selling pressure atau buying pressure, karena dia ranging. Dan ternyata dia breakout teman-teman. Jadi ini adalah konfirmasi dari selling pressure pada ranging market
Ya, jadi ranging market itu kan aturannya kita harus follow the trend ya. Jadi kalau di sini ada pressure dari atas ke sini, maka follow trend down. Tapi saya nggak sarankan di sini karena kita akan ragu-ragu juga ya. Karena doji masalahnya. Dan di bawahnya ada support yang kita tidak tahu bertahan atau tidak. Nah, ternyata nomor 2 candlenya bearish teman-teman. Dan bearish ini dia memiliki ekor seperti ini ya, dari deviasi 2. Dan jangan lupa di tengahnya itu ada yang namanya EMA 50. Nah, kalau di sini, ini kan ranging sebelumnya. Ini berarti nggak ada tren yang terlalu kuat. Karena kalau ada tren kuat dia harus kayak gini ya, kayak gini. Kalau doji, mulai doji itu ragu-ragu ya, dia bisa jadi fake breakout kayak gini. Dan di sini juga saya nggak sarankan open buy ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Apakah dia mau terus turun, kita nggak tahu. Tapi dari analisa di sini, karena di sana sudah terjadi loss momentum ya kan. Kalian bayangkan dari sini turun membentuk doji, kemudian dia turun lagi. Nah, ini kan udah panjang banget. Sementara ini flat atau datar EMA-nya, maka di sini kan otomatis peluang dari retracement ada kan. Nah, ternyata nomor 3 terbentuk bullish, dan bullish ini adalah bullish retracement candle karena dia closing di ujung doji ya. Doji kan signifikan ini. Dan di sini datar, maka di sini kita ragu juga karena di sini udah ada tren. Sementara 20 EMA masih ke bawah ya. Jadi kita nggak sarankan open di sini untuk buy. Karena ini bukan merupakan pola piercing ya. Ini kemungkinan retracement. Karena di sini belum ada tanda-tanda loss momentum, dan ternyata candlenya bearish teman-teman. Bearish atas ke bawah ada ekor. Nah, ini kan kita bisa asumsikan retracement. Tetapi konteksnya ini salah. Konteksnya ini di tengahnya ini ada I50 EMA datar dan 20 EMA ada di atas. Siapa yang memberikan dorongan? Nggak ada ya. Maka kita tunggu di sini. Nah, di sini kemungkinan terjadi yang namanya breakout di sini ataupun konsolidasi kayak gini ya, atau loss momentum. Nah, terbentuk candle nomor 5. Nomor 5 itu adalah candle yang loss momentum ya. Kenapa begitu? Karena di sini kita mendeteksi breakout. Kalau ini retracement, maka ini akan membuat sebuah pola. Harusnya di sini bearish besar ya. Kalau ini memang kuat, tetapi ini nggak kuat. Dia menghasilkan bearish kecil, tapi belum juga tentu dia uptrend karena belum ada pattern. Maka di sini kita tunggu apakah dia break strong ke bawah ataupun kayak gini ya. Kalau kayak gini berarti tren yang di sini, trend down, sudah loss momentum karena ada ekor atas, ekor bawah, dan dia tidak sampai di bawah sini lagi. Jadi kita asumsikan di sana loss momentum. Kemudian maka setelah loss momentum ini kan di sini ada closing, opening ya kan. Maka kita bisa open posisi buy di sini ya. Kalau mau lebih aman ya di bawah sini, di area support ini. Karena ini adalah area support. 3 candle ini kalau dibentuk adalah merupakan doji ya. Doji bearish. Di tengahnya ada 50 EMA yang datar. Oleh karena itu dia akan begini ya. Dia seperti membentuk triangle di sini. Oke, di sini nomor 6 bisa di buy karena nomor 5 loss momentum ya kan. Tapi walaupun dia loss momentum, dia pada akhirnya dia turun kan. Tuh, dia turun lagi baru naik. Nah, di sini bisa kita jadikan supportnya sebagai support. Karena kenapa? Di sini dia loss momentum. Harusnya kalau ini strong, di sini harus udah bearish strong ya. Itu dia. Dan ini adalah yang namanya proses konsolidasi di area 50 EMA yang mendatar ya. Tuh, perlu diperhatikan. Karena tren besarnya ini masih uptrend. Lihat 100 EMA dan 200 EMA pasti ada di bawah sini.
Nah, setelah nomor 6 terbentuk, itu adalah candle hammer, teman-teman ya. Hammer yang berawal dari support sini ya. Nah, di sini kita nggak tahu karena closingnya di area 50 lagi. Siapa tahu di sini akan beres ya. Dan kita tunggu candle ini. Candle ini ternyata breakout, teman-teman. Ini adalah merupakan strong breakout. Kenapa? Karena di sini price membentuk double bottom, kemudian dia breakout dari zona konsolidasi area, maka dia juga menembus ini ya 20 EMA yang merupakan kunci penting kita. Maka di sini kita bisa open buy, teman-teman, tentunya di bawah dari 20 EMA ya. Karena bisa jadi juga di sini akan bentuk bearish sampai di 20 EMA. Tapi karena ini breakout, kita yakin ini adalah higher high higher low setelah konsolidasi ya. Di sini membentuk triangle, kayak triangle lah pokoknya. Dan di sini breakout berarti dia strong ya. Maka di sini kita bisa open buy di nomor 8 dengan konsep higher high higher low. Dan setelah itu membentuk lagi candle yang namanya hammer. Nah, ini adalah hammer yang pas digunakan untuk open posisi buy setelah dia ada trend breakout ya. Itu. Maka di sini nomor 9 masih kita bisa lanjutkan open posisi buy. Kenapa? Karena setengah dari body candle hammer ini adalah merupakan support ya. Ketika ada strong trend seperti ini. Sini bullish hammer. Nah, nomor 9 kan bullish. Bullishnya lihat ekor atas bawah, ini artinya sudah mulai loss momentum. Jadi di sini nggak saya sarankan untuk open posisi sell. Untuk open posisi buy. Walaupun di sini higher high higher low. Kenapa begitu? Karena loss momentum. Kita nggak tahu di sini bearish atau kayak gini ya. Kalau kayak gini ini dia kemungkinan akan tentatif ya, atau sementara, breakout sementara. Karena kan di sini loss momentum, ini bukan candle breakout, ya kan? Tapi ini seperti mirip candle breakout, mirip di sini ya. Tapi lihat posisinya, ini kuat menghasilkan bullish. Karena apa? Karena memang tekanannya baru ya di awal. Kalau ini hammer menghasilkan doji, walaupun kita entry di 50%, mungkin kita masih bisa profit ya. Yang dihasilkan adalah doji bearish. Kenapa? Karena dia udah loss momentum di area sini, nomor 9. Maka di nomor 10 ini kekuatannya udah hammernya berkurang. Nah, pada akhirnya dia bisa juga menghasilkan doji. Kalau kita entry di bawah sini kita bisa profit, tapi ini nggak disarankan ya. Jadi hammer di sini cukup beresiko dengan adanya loss momentum. Oke, di sini terbentuk pola evening star multi candle. Oke, nanti kita bahas ya. Kita bahas dulu per candle. Sekarang nomor 11. Dan nomor 11 ini candlenya adalah bearish doji. Maka ini kita belum bisa open posisi apapun di sini karena ini doji. Siapa tahu di sini akan terjadi doji lagi ya. Tapi di sini kita ketahui bahwa ada tren, setelah itu dia akan melakukan proses konsolidasi ataupun ranging ketika udah loss momentum. Jadi kita tunggu nomor 12. Kita nggak tahu ini breakout ke bawah atau ke atas. Dan nomor 12 ternyata membentuk candle hammer lagi, kayak hammer ya. Tapi ini udah bukan hammer ya. Candle lemah, bullish, loss momentum. Di sini udah loss momentum karena kenapa? Karena ini doji bearishnya udah nggak bisa ditembus ya. Dan ini seperti dia membuat kayak gitu, kayak ranging dalam time frame kecil, dalam time frame 5 menit mungkin ya. Oke, setelah nomor 12 ini kita konfirmasi bahwa uptrend itu sudah berakhir di sini. Karena di sini udah loss momentum, ini memaksakan naik, hasil dari hammer malah bearish dan hammer lagi, maka di sini stall ya. Tapi konsep stall di sini nggak bisa digunakan karena ini trennya up ya. Jadi saya kasih di sini loss momentum, konsep loss momentum. Maka di sini bisa open posisi sell. Nah, nomor 13 terbentuk shooting star ya kan.
Tapi jangan lupa kita ada di uptrend besar dan ada tren sebelumnya. Ini kemungkinan akan menjadi konsolidasi area atau ranging market. Nah, ketika dilihat ini 10, 11, 12, 13 ini adalah merupakan pola evening star multi candle. Jadi ini kan hammer, ini identik dengan breakout ya kan. Kemudian ini shooting star, ini identik dengan breakout. Jadi apa yang di breakout? Di sini ada area khusus ya yang di breakout oleh ini. Karena setengah bodinya adalah hammer ini adalah merupakan support. Multi candle ini maksudnya ini terdiri dari 2 candle. Ini kalau di gabung ini hasilnya adalah sebuah bullish doji teman-teman ya. Jadi masih digolongkan evening star multi candle, atau kalau sini bearish engulfing aja ya, bearish engulfing juga bisa, ini bearish engulfing. Karena kan kalau evening star atau morning star itu dia harus doji di area sini ya. Dia harus lebih ke arah-arah doji. Di sini ada breakout, doji, breakout. Itu namanya pola evening star. Tapi di sini bisa juga sih karena ini kayak doji juga. Cuma engulfing, bearish engulfing juga boleh ya, sama. Yang jelas fake breakout gitu aja lah. Karena masing-masing evening star, bearish engulfing itu adalah fake breakout. Nah, nomor 13 ini ada ekor dari bawah dan atasnya. Artinya ini kalau bearish engulfing ini tidak terlalu kuat ya. Karena ada ekor atas bawah dan ini spesifik loh. Ini spesifik dan ada trend. Maka di sini wajib menunggu retracement. Dan nomor 14 ini adalah indikasi retracement. Candlenya punya ekor atas bawah. Kemudian dia tidak mendapatkan rejeksi ataupun dia hanya menyentuh support saja ya. Dan dia close kembali di 50% body candle nomor 10. Ya kan? Maka di sini kita bisa open posisi sell. Ini untuk target retracement ya. Itu. Ini kita bisa open sell. Nah, setelah candle nomor 15 terbentuk, maka kita pantau lagi. Ini candle 15 ini seperti breakout teman-teman ya. Tapi dia closingnya di, nah ini jangan di sini ada area support di 50% body ya kan. Candle ini aja 50% bodinya bisa membuat bullish ya. Apalagi candle ini, hammer ini ya kan. Sementara dia close di sana juga dan trend pada saat itu ada uptrend. Ini waspada ya. Waspada drop base drop yang palsu. Atau di sini udah loss momentum. Karena kenapa? Karena dia dari atas ini turun, kemudian dia konsolidasi di sini dalam bentuk retracement, berarti kalau ada reversal di sini dia nggak terlalu kuat karena pola reversal itu kalau ada engulfing ya kayak gitu dia harus selanjutnya candle bearish juga ya, atau shooting star di sini. Ini baru kuat ya. Kalau ini nggak kuat karena harus retrace dulu. Ada trend up, maka di sini wajib kita waspadai drop base drop yang gagal. Karena konteks drop base drop yang tidak sesuai ya. Seperti itu. Tapi kita nggak bisa pastikan di sini ya, karena ini juga strong terlihat dia breakout. Kita tunggu di sini, ya kan? Kemudian terjadi nomor 16. Nah, di sini terjadi bullish besar. Berarti di sini ada fake breakout dalam formasi rejection ya, bukan rejection sih. Fake breakout dari 20 EMA dalam formasi katakanlah tower bottom ini ya. Candlenya sama ya kayak gini. Dan ini fake breakout, ada polanya saya lupa itu kayak tower ya, jadi dia berdiri sama gitu. Tower top, ada tower bottom, ini kayak tower bottom lah. Pokoknya fake breakout lah di sini. Dan oleh karena itu nomor 16 ini maka di sini akan terjadi yang namanya doji ya. Tuh. Jadi ini adalah merupakan kalau dua candlenya ini rejection dari doji ya. Di bawah sini ini ada support.
Nah, setelah nomor 16 ini barulah kita bisa open posisi buy di sini karena ini merupakan fake breakout, teman-teman ya. Dan area yang tadi di fake itu kayak di area sini. Kan? Kita kan tadi menyebut 50% body candle, ini kan significant candle. Nah, ini di breakout. Nah, lihat kita lihat nih. Ujung ekornya tuh sampai sini aja, teman-teman ya. Kalau ini tarik garis lurus, nah kena nih 50% significant candle. Oleh karena itu kita harus mempelajari significant candle ya kan. Oke, kemudian nomor 17 terjadi bullish candle. Nah, di sini terjadi juga bullish candle wick atas wick bawah, ya kan? Tapi masalahnya dia menembus resisten ini. Ini adalah resisten kuat karena kenapa? Karena ini terbentuk dari engulfing. Walaupun ini wick atas wick bawah, sekarang konteksnya di mana? Konteksnya dia ada di deviasi 1 dan 2. Ini adalah deviasi strong ya. Maka ini juga bisa menjadi candle strong, apalagi dia mendapatkan momentum dari support sini. Tapi di sini konsepnya higher high, higher low. Setelah terjadi fake breakout, ya kan? Didukung tren besar uptrend, maka di sini pilihannya cuma buy. Ya kan? Maka di sini nomor 18 candle bullish. Nah, ini sama lagi kayak di sini. Nah, di sini baru loss momentum. Karena kenapa? Karena dia udah berjalan panjang dan di bawahnya ini bukan fake breakout kayak di sini ya. Ini ibaratnya ini awal tren masih bisa. Ini udah tren pertengahan udah bisa jadi gagal ya. Higher high higher low-nya. Oke, di sini konsep lagi higher high higher low, tapi di sini juga ekor atas bawah loss momentum. Tapi di sini juga breakout candle ya kan. Sini breakout, sini breakout. Nah, kemudian nomor 19 ternyata mengkonfirmasi bahwa dia membuat doji. Doji ini artinya dia udah di sini pada saat nomor 18 ini kehilangan momentum. Jadi dia naik, tapi pada akhirnya dia closing turun lagi kembali ke sini karena memang nggak kuat udah naik, alias loss momentumnya hilang. Nah, kemudian setelah nomor 19 kita nggak tahu nomor 20 ini ya. Ini apa, mau turun atau mau naik? Nggak tahu karena setelah doji itu bisa diikuti oleh doji-doji yang lain ya. Tapi kita melihat di sini sebuah tren, three white soldier. Ini adalah sebuah tren. Biasanya dia memerlukan retracement di sini ya. Tapi ternyata bullishnya masih kuat dan dia membentuk doji, kemudian dia membentuk doji lagi di sini. Nah, perhatikan di nomor 19 itu doji yang spesifik. Itu kan saya sebutkan di candle ini adalah merupakan candle signifikan yang bisa memberikan kita gambaran di mana resisten di sini, di mana supportnya di sini. Itu. Jadi kalau kalian mau open buy pada saat nomor 19 ini, buy lah di ujung sini, sell lah di ujung sini dan buy di sini. Kalau dia candle mingguan ya kan. Pada akhirnya kan ini disentuh ya supportnya, dia naik lagi di sini. Buy. Kemudian setelah candle ini jangan lupa di setengah dari 19 ini ada resisten. Ya kan? Karena ekornya panjang, setengahnya resisten. Ini posisinya pas uptrend, kalau dia downtrend berarti setengahnya support, gitu ya, dibalik ya. Dan ini kenapa alasan candle ini jadi bullish kayak gini? Karena di sini ada resisten, di sini ada support. Nah, ini bahkan doji ini ya, karena resisten, karena support. Itu. Sekarang dia membentuk konsolidasi area dalam bentuk doji. Atau dalam time frame kecilnya di sini ada ranging, ada naik, turun, naik dan turun, naik, turun gitu ya. Setelah terjadi uptrend gitu. Uptrend, ranging atau konsolidasi itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian nomor 22 terbentuk breakout di sini. Bukan breakout ya. Karena pada akhirnya dia nggak breakout. Di sini kan dia naik, dia pura-pura breakout tapi dia pada akhirnya turun di sini. Dan close di 50% ini ya kan. Nah, ini candlenya apa? Spesial ini. Ini candle inverted bullish hammer. Tapi sesuai nggak konteksnya di sini? Inverted bullish hammer ini bisa digunakan kalau di bawahnya sini ada kayak gini ya kan, kayak fake breakout.
ini baru strong. Tapi kalau konsolidasi kayak gini, ini bisa jadi loss momentum inverted bullish hammer atau palsu ini ya. Bisa jadi di sini akan terjadi downtrend gitu. Jadi harus waspada dengan candle seperti ini di akhir ujung-ujung tren ya. Di sini bisa jadi ujung tren lah. Tapi di sini kita lihat ada tren besarnya soalnya uptrend, maka wajib di sini kita menunggu di area sini ya. Di 50% body sini kemungkinan dia akan ada candle bullish lagi di area sini. Kalau dia retrace sampai ke bawah. Atau kalau ini supportnya dijebol ya, biasanya mengandalkan support yang di sini. Karena kalau kita hitung ya, dalam sebuah trend itu kan ada 1 2 3 4 5 6 7. Katakanlah ini 7 candle ya. Opening di sini, closing di sini. Dia punya ekor atas, dia punya ekor bawah. Maka 50%-nya atau 50% bodinya ini adalah support ya. Jadi tinggal ketahui candle apa yang menyentuh ini. Jika ada candle besar di sini menyentuh, kemungkinan di sini akan terjadi loss momentum ya, karena dia udah dari ujung sini turun. Kalaupun dia candlenya step by step, itu biasanya di sini akan ada doji untuk open up. Itu. Karena di sini tren besarnya uptrend, jadi kalau ini 1 minggu kita cari posisi uptrend ya. Oke, itu teman-teman penjelasan saya tentang analisa chart pada kali ini. Jadi secara review ya, kalau kita review, di sini ada proses konsolidasi area karena di sini ranging ya, atau EMA flat ya, datar, dan 20 EMA nggak membentuk formasi. Di sini baru dia breakout karena dia gagal untuk downtrend, membentuk double bottom, memunculkan uptrend. Setelah itu retracement, loss momentum, mulai retracement. Setelah itu uptrend lagi. Karena di sini ada trend, di sini ada fake breakout. Jadi kalau ada trend, ada fake breakout, ini biasanya peluangnya tinggi untuk menghasilkan profit, terutama di forex dan di cryptocurrency. Karena fake breakout menunjukkan bahwa market itu membuat manipulasi seperti itu ya. Oke, itu dia teman-teman penjelasan dari chart ini. Bagi pemula yang baru menonton mungkin belum paham ya dengan apa yang saya katakan. Jadi kalian harus mempelajari dasar-dasar dari candlestick pada playlist saya di playlist ebook ya, ebook trading kalau nggak salah. Di sana ada banyak konsep-konsep dasar seperti mulai dari pengenalan candle, kemudian rejection, kemudian breakout. Itu ada konsep dasarnya. Dan konsep yang lebih tingginya atau konsep advance kalian bisa download di ebook gratis ya. Ebook trading gratis itu udah lebih mendalam lagi membahas tentang retracement, kemudian SCI, dan akan saya upload lagi yang gratis tentang breakout ya. Mungkin besok ataupun 2 hari lagi. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan salam trader.